1. Hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan serta menjelaskan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang pertama itu adalah penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat, syarat-syaratnya yang pertama, jika penjumlahan melibatkan dua bilangan positif, sama-sama positif, maka cara memperolehnya 5 ditambah 3 itu langsung saja ya, 5 ditambah 3, 8, positif atau negatif, karena positif atau negatif, sama-sama positif, jadi hasilnya positif. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian yang kedua, jika penjumlahan melibatkan dua bilangan negatif, misalkan negatif 2 ditambah negatif 4, maka yang pertama menambahkan tanpa memperhatikan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Karena keduanya negatif, berarti tandanya negatif. Berarti negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Kemudian yang ketiga, jika penjumlahan melibatkan satu bilangan negatif dan satu bilangan positif, jadi tandanya beda. Misalkan negatif 8 ditambah 3, beda kan? Yang satu negatif, yang satu positif. Caranya yaitu dengan menghitung selisihnya. Selisih dari 8 dan 3 berapa? 8 dikurangi 3, 5 ya. Terus tandanya gimana? Tandanya setelah 5 tadi, tandanya adalah ikut bilangan yang lebih besar. 8 dan 3 lebih besar mana? 8. Nah, karena lebih besar 8 dan 8 negatif, maka tandanya adalah negatif. Jadi negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Kemudian sifat penjumlahannya, yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Kemudian yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga adalah identitas atau netral, yaitu setiap bilangan bulat ditambah 0 ya, bilangan bulat itu sendiri, 4 ditambah 0 ya 4 ya. Kemudian yang keempat, sifat tertutup. Jadi jika bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat ya hasilnya bilangan bulat. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 itu bilangan bulat, 5 bilangan bulat, dan 9 juga bilangan bulat. Kemudian contoh dari sifatnya, yang pertama komutatif tadi, A plus B sama dengan B plus A. Misal diberikan tabel seperti ini, ada 4, 5, min 8 atau negatif 8 dan 3. A plus B yang di atas berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. B plus A-nya 5 ditambah 4, 9, sama, berarti komutatifnya benar ya. Kemudian yang bawah, negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Yang B plus A-nya 3 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 5. Benar ya, berarti. Kemudian yang kedua, asosiatif. Misalkan A plus B, berarti 4 ditambah 5, 9. B plus C, berarti 5 ditambah 2. Lihat yang B dan lihat yang C ya, jangan lupa. B plus C berarti 5 tambah 2, 7. Kemudian A plus B plus C berarti A plus B 9 ditambah C 2 berarti 11. Kemudian A plus B plus C, A-nya berapa? 4. Ditambah B plus C tadi berapa? 7, berarti 4 ditambah 7, 11. Sama ya, hasilnya harus sama. Kalau beda, berarti ada yang salah. Ya, ini cuma membuktikan aja. Kemudian yang bawah sama, A plus B-nya ketemu negatif 5, B plus C-nya ketemu 1. Berarti A plus B plus C, berarti negatif 5.
ditambah negatif 2 sama-sama negatif, berarti 7 tandanya ikut semuanya karena negatif semua. Kemudian yang ini A plus B plus C, A-nya berapa? Negatif 8. B plus C-nya berapa? 1. Ya kan? Berarti negatif 8 ditambah 1. Tandanya beda. 1 negatif, 1 positif. Berarti cari selisihnya. 8 dikurangi 1, 7. Tandanya ikut yang lebih besar. Berarti yang 8. 8 apa tandanya? Negatif. Berarti negatif 7. Kemudian yang ketiga, unsur identitas. Contohnya 4 ditambah 0, 4. Ya, berapapun ditambah 0 berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Kemudian sifat tertutup. 23 ditambah 7 sama dengan 30. 23 bilangan bulat, 7 bilangan bulat, 30 bilangan bulat. Ya kan? Kemudian negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Negatif 7 itu bilangan bulat, ditambah 8 bilangan bulat, 1 juga bilangan bulat. Bu, kok bisa 1? Karena tandanya beda. Yang 1 negatif, yang 1 positif. Ya, nggak ada embel-embel tuh di sini. Jadi selisihnya dikurangkan. Kalau bingung selisih, kurangkan. 8 kurangi 7, 1. Tandanya ikut yang lebih besar. Negatif, ini positif. Lebih besar kan 8, berarti plus 1. Karena positif tidak usah ditulis ya. Yuk, kemudian contohnya. Perhatikan tabel berikut ini. Ada waktu, ada suhu. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan data. Ada data-data di bawah ini. Nanti kita tuliskan ya. Jam 7 ke jam 9 turun, jam 9 ke jam 11 naik, terus jam 11 ke jam 13 atau jam 1 naik lagi, jam 1 ke jam 3 turun. Di sini ada contoh tabel, kita kerjakan bareng-bareng ya. Buat dulu tabelnya. Gini aja, kalau turun enak seperti ini. Atau kalian pakai garis bilangan seperti ini juga boleh ya. Di 0, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5 boleh, atau menurun juga boleh ya. Ibu buat yang versi ini aja, min 1, min 2, min 4, min 5, min 6, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Pukul 7 ke 9 itu suhu turun 2. Suhu awalnya berapa? 6. Negatif 6 berarti berarti di sini negatif 6 ya kan. Ini jam 7, ini jam 7. Kemudian ke jam berapa? 9 turun 2, jam 7 ke jam 9 turun 2 derajat, berarti 1, 2, nanti ada negatif 7, negatif 8, berarti suhunya turun 2, berarti negatif 8. Kemudian dari negatif 8 naik berapa? Dari jam 9 ke jam 11 naik 5, naik 5. Ini jam berapa? Jam 9. Naik 5 derajat. Berarti naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa ini? Ini jam berapa? Jam 11. Berarti berapa kalau naik 5? Negatif 3. Kemudian jam 11 ke jam 1 naik berapa? 3. Jam 11 ke jam 1 naik 3. Berarti 1, 2, 3. Ya kan? Karena dia naik 3 derajat Celcius. Ini jam berapa? Jam 13. Jadi hasilnya berapa di sini? 0. Ya. Kemudian jam 1 ke jam 3 turun 9. Jam 1 di sini
Nah, turun 9 derajat Celcius dari jam 13, berarti dari sini turun, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ada nih negatif 9 jam 3 sore, negatif 9 derajat Celcius. Ya, ini untuk memudahkan saja, maksudnya untuk pertolongan. Kalau misal pengen sudah paham tentang bilangan bulat, ini tinggal kita kerjakan. Suhu awal negatif 6 derajat Celcius, turun 2, berarti negatif 6, turun 2. Nah, berarti berapa? Negatif 8. Ya, maaf, ini belum ada Celciusnya. Kemudian dari jam 9 ke jam 11 naik 5. Kalau naik berarti positif ya. Ditambah, berarti ditambah 5 derajat Celcius. Berarti berapa? Negatif 3 derajat Celcius. Kemudian jam 11 ke jam 1 naik. Berarti dari sini negatif 3 derajat Celcius naik. Ini turun ya. Naik 3. Negatif, positif. 3 kurangi 3, 0. Dah. Kemudian dari jam 1 ke jam 3 atau 13 ke 15 turun, berarti 0 derajat dikurangi, kalau turun 9 derajat, berarti negatif 9 derajat. Sama kan hasilnya, negatif 8, negatif 3, 0, 9. Ya. Oke. Kemudian kita ke pengurangan. Paham ya? Kemudian kita ke nomor 2, pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat di sini syaratnya adalah mengubah pengurangan menjadi penjumlahan. Tapi itu Bu caranya. Yang pertama, misalkan langsung contoh aja, 26 dikurangi 17 sama dengan 26 ditambah negatif 17. Ya. Jadi 26 langsung boleh karena di depan 26 itu positif. Kalau enggak dijumlahkan, dikurangi. Jadi kalau ada penjumlahan seperti itu, ada pengurangan, ada negatif di sini harus dikurung. Hasilnya berapa? Langsung ketemu 9 ya. Dari 26 dikurangi 17 sebenarnya bisa. Kemudian yang B, kenapa dijumlah? Itu karena biar ketemu ini. Supaya ketemu ini ya. Negatif 23 dikurangi negatif 7, negatif ketemu negatif positif, berarti negatif 23 ditambah 7 beda toh, maksudnya yang satu negatif, yang satu positif. Jadi 23 kurangi 7 berapa? 16, tandanya ikut yang lebih besar, negatif. Paham ya? Ya, sama kan? Negatif 16. Kemudian yang ketiga, negatif 18, negatif 12. Sebenarnya bisa langsung itu. Tetapi kalau misal masih bingung, jadikan penjumlahan dulu ya. Jadi sama-sama itu negatif, berarti tinggal dijumlahkan. 18 ditambah 12, 30. Tandanya negatif karena sama-sama negatif. Kemudian yang ini, contoh soalnya adalah suhu ruang suatu freezer sebelum dinyalakan 21. Jadi suhu awal, ini suhu awal ya. Setelah dinyalakan turun 27, bukan turun menjadi tapi turun 27 ya. Jadi 21 turun, ini turun ya. Turun berarti dikurangi. Turun 27 derajat. Berarti 21 sama 27. Ini positif, ini negatif. Berarti 27 kurangi 21, 6. Tandanya ikut yang lebih besar. 21 sama 27 besar mana? 27.
Selesai. Yuk. Kita ke perkalian bilangan bulat. Untuk perkalian yang pertama, syaratnya adalah hasil perkalian bilangan dengan tanda yang sama berarti positif. Misal 12 kali 3, 36. Negatif 12 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif. Maaf, sebentar. Ini positif ya. Ini positif. Ya, kemudian nomor 2, hasil perkalian dua bilangan bulat yang berlawanan, maka hasilnya negatif. 6 kali negatif 5, ya negatif 30. Negatif 6 kali 5, ya negatif 30. Kemudian yang ketiga, hasil perkalian sembarang bilangan dengan 0 ya 0. 10 kali 0 ya 0. 1 juta kali 0 ya 0 ya. Kemudian sifat perkaliannya yang pertama sama, itu sifat komutatif. A kali B, B kali A, hasilnya harus sama. Kemudian ada sifat asosiatif. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C dalam kurung itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah unsur identitas. Maaf, setiap bilangan bulat yang dikalikan 1. Jadi kalau penjumlahan unsur identitasnya 0. Tapi kalau perkalian unsur identitasnya 1. Berapapun dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada sifat distribusi perkalian. Ada distribusi perkalian terhadap penjumlahan dan distribusi perkalian terhadap pengurangan. Kemudian contohnya dari komutatif itu, A kali B 4 kali 5 sama dengan 20. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, negatif kali positif negatif. Kemudian 3 kali negatif 6, negatif 18 ya. Negatif kali negatif positif, negatif kali negatif selalu positif. Kemudian yang kedua, asosiatif. Misalkan 4 kali 5 dikurung dikalikan 2 itu sama dengan 4 kali dalam kurung 5 kali 2 ya. Sama dengan 40. Kemudian yang kedua, maaf ini kurang-kurung 1 lagi. Negatif 2 kali negatif 3 kalikan 5 sama dengan negatif 2 kali negatif 3 kali 5. Jadi yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Kemudian nomor 3, unsur identitasnya 1. Jadi misal 4 kali 1 ya 4. 80 kali 1 ya 80, kayak gitu ya. Kemudian ada sifat distribusi perkaliannya. Ada distribusi perkalian terhadap penjumlahan. A kali B plus C berarti A kali B dulu ditambah A kali C. Kemudian ada distribusi perkalian terhadap pengurangan sama A kali B terus A kali C dikurangi ya. Contohnya adalah seperti ini. Suatu kompetisi tersedia 20 soal. Jadi total jumlah soalnya 20. Setiap jawaban benar skornya 2. Jawaban salah skornya dikurangi 1 ya. Serta tidak dijawab, ya udah tidak dapat apa-apa. Maksudnya kalau ada 20 soal kalian 5 nggak dijawab ya, yang 5 itu kan nilainya 0. Nah kalau dijawab benar nilainya 2, kalikan 2. Kalau dijawab salah berarti misal 25 salah berarti udah negatif 5 kali dikurangi 5, 5 kali negatif 1. Susi dapat menjawab 15 soal dengan jawaban yang benar.
dan 2 soal tidak dijawab, berapakah skornya? Nah, skornya adalah gini. Kalian buat gini aja, ada benar, ada salah, ada tidak dijawab. Ini selalu keluar ya biasanya. Ini ada jumlah soal, ini ada skor, ini ada total atau jumlah skor ya. Jumlah skor benarnya berapa? Tadi Susi jawab 15, berarti jumlah skornya yang benar 15. Yang salah kok nggak ada. Yang tidak dijawab berapa? 2, berarti tidak dijawab 2. Kemudian total skor, jumlah skornya semuanya harusnya berapa? 20. Berarti yang salah berapa? 20 kurangi 15 kurangi 2. 20 kurangi 15, 5, 5 kurangi 2, 3. Ya. Skornya kalau benar kalikan berapa? Skornya 2, berarti kalikan 2. Kalau salah, skornya berapa? Negatif 1, berarti kalikan negatif 1. Kalau tidak dijawab, kalikan 0, karena tidak ada nilainya. Kemudian total skornya, kalikan aja, berarti berapa di sini? 30. 3 kali negatif 1, negatif 3. Kemudian 2 kali 0, ya 0. Berarti total skornya 30 kurangi 3, 27. Paham ya sampai sini? Oke, bisa dipahami dulu ya, soalnya nanti tugasnya berkisar seperti ini. Kemudian kita ke pembagian bilangan bulat. Syaratnya yang pertama adalah hasil bagi 2 bilangan yang lambangnya sama adalah positif. 50 bagi 5 sama dengan 10. Negatif 30 dibagi negatif 30 sama dengan 10. Jadi negatif dibagi negatif ya positif. Positif dibagi positif ya positif ya. Kemudian yang kedua, hasil bagi 2 bilangan bulat yang lambangnya berlawanan. 1 positif, 1 negatif. Contohnya 40 dibagi negatif 5. 40 positif, negatif 5 negatif. Jadi hasilnya selalu negatif ya. Negatif 20 dibagi 4 sama dengan negatif 5. Kemudian yang ketiga, hasil bagi sembarang bilangan bulat dengan 0 itu tidak pernah bisa terdefinisi ya. Jadi hasilnya jawabannya apa Bu? Ya tidak terdefinisi, karena nggak bisa ya, tidak ada nilai yang pas, tidak bisa terdefinisi. Kemudian urutan menyelesaikan operasi hitung ya. Jadi kalau ada soal kita harus punya urutannya. Yang pertama, dahulukan yang di dalam kurung. Jadi kalau yang di dalam kurung selalu didahulukan terlebih dahulu. 20 ditambah 4 dalam kurung, kemudian dikalikan 20 kali tambah 5 kan dikurung, kemudian dikalikan 4. Jadi yang dikurung dikalikan ditambahkan dulu, berarti 20 tambah 5 25, kemudian baru dikalikan. Sama yang bawah, 30 dibagi. Walaupun dia di belakang, di tengah atau di depan, itu yang di dalam kurung selalu didahulukan ya. Kemudian yang B, mendahulukan bentuk pangkat ya. Jadi pangkatnya itu dicari dulu, 3 kuadrat, 2 kuadrat. Kalau bingung pangkat Bu, 3 kuadrat kok bisa 9? 3 kuadrat jadi 3 kali 3 ya. Kalau pangkat 5 ya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Paham ya? Terus yang bawah kan 2 kuadrat dikurangi negatif 7, berarti 2 kuadrat 4, negatif kali negatif positif. Kemudian yang ketiga, mendahulukan perkalian atau pembagian. Jadi kalau ada perkalian, ada penjumlahan, tidak ada kurung sama sekali. Ya, kerjakan yang perkalian atau pembagiannya dulu ya. Kerjakan itu dulu. Jadi kalau perkaliannya di belakang,
di tengah ya kerjakan yang perkalian atau pembagian ya itu dulu. Kalau di depan ya kerjakan yang di depan ya. Kemudian menyelesaikan dari kiri, selalu selesaikan dari yang sebelah kiri. Misalkan yang pertama dia ada penjumlahan, ada pengurangan, ya selesaikan dulu yang paling kiri. Jadi 20 kurangi 5 dulu, 15 baru ditambahkan 12. Kemudian loh Bu, ini kalau ini nggak masalah ya, tetap dari kiri. Jadi 40 dibagi 2 dulu, baru dikalikan negatif 3 ya. Kalau untuk yang ketiga itu harus diselesaikan, harus diselesaikan yang perkalian pembagian dulu. Walaupun kita harus menyelesaikan dari sebelah kiri, tapi karena ada perkalian atau pembagian itu selesaikan dulu. Nah, baru hasilnya. Nah, setelah 10 kalikan 2 hasilnya 20 dan 4 bagi 2 negatif 4 bagi 2 hasilnya negatif 2. Ini baru diselesaikan dari kiri. Jadi bukan di sini diselesaikan dari kiri, tetapi dari yang sudah ini sudah diketahui hasil-hasilnya baru diselesaikan dari kiri. Ya. Jadi seperti ini. Sebentar. Nah, jadi walaupun harus diselesaikan dari kiri, tetapi kalau ada perkalian, pembagian, ini selesaikan dulu. Baru ini dari kiri. Kalau sudah ada penjumlahan, pengurangan, atau ini sama-sama pembagian atau perkalian, selesaikan dulu itu. Ya, kalau semuanya tandanya itu seimbang, jadi kalau ada penjumlahan, pengurangan, itu boleh langsung dikerjakan. Tetapi kalau ada ini penjumlahan, ini perkalian, lalu ini ada pembagian, ini dikerjakan dulu, ini dikerjakan dulu, ya. Tapi kalau misal ada perkalian, ada pembagian, aja nggak ada penjumlahan dan seterusnya, kerjakanlah dari sebelah kiri. Jadi dari kiri ke kanan. Paham ya? Kemudian kita ke penugasan untuk hari ini. Tugasnya 5 soal saja. Maaf, itu derajat Celcius ya. Sebentar. Ini derajat. Maaf, derajatnya lupa. 5 soal saja. Silakan dipahami baik-baik. Ya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung WA ke Budeta atau silakan tanya di grup WA Matematika ya. Semoga dapat dipahami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih.